Latihan sekali, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Wawan selaku dosen mata kuliah kawasan perlindungan laut. Kami dari kelompok 2 di sini akan memaparkan terkait survei evaluasi kunjungan ekowisata di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Geraldi Al-Azami. Saya Tasya Aulia. Saya Irkinanda Cesa. Saya Kayum Rizky. Dan saya Siti Aisyah. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pembahasan pertama. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Oke, untuk latar belakang yang pertama, sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang sangat potensial untuk meningkatkan devisa negara. Indonesia memiliki banyak destinasi pariwisata alam. Salah satu destinasi pariwisata alam di Indonesia adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu. Pada tahun 2018, pemerintah menetapkan Kepulauan Seribu sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai target tersebut. Berbagai pembangunan terjadi di setiap destinasi wisata. Pembangunan tersebut memberikan dampak yang tidak sedikit terhadap lingkungan di lokasi pariwisata, seperti adanya perubahan visual terhadap kondisi pulau di Taman Nasional Kepulauan Seribu atau biasa disingkat TNKPS. Perubahan kondisi lingkungan tersebut dapat mempengaruhi rusaknya objek daya tarik utama di TNKPS dan menurunkan nilai atraksi wisata yang ada di lokasi tersebut. Dikutip dari Ilham et al. 2021. Kepulauan Seribu ditetapkan menjadi Taman Nasional Laut dengan keputusan Menteri Kehutanan nomor 6310 KPTS 2 2002. Penetapan zonasi di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu atau TNKPS didasarkan pada keputusan Direktur Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor SK 056 KK tahun 2004 yang membagi kawasan TNKPS ke dalam 4 zona, yaitu zona inti, zona perlindungan, zona pemanfaatan wisata, dan zona pemukiman. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu atau TNKPS tersusun oleh ekosistem pulau-pulau kecil dan perairan laut dangkal, yang terdiri dari gugus kepulauan dengan 78 pulau kecil, 86 gosong pulau, hamparan laut dangkal, terumbu karang tipe karang tepian atau fringing reef, mangrove, dan lamun, dikutip dari Astriyantika et al. Tahun 2015. Next. On mic. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Tasya. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada pengelolaan wisata di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Nah, pengelolaan ini dikelola secara berkelanjutan. Pembatasan pengunjung perlu dilakukan agar jumlah wisatawan yang datang tidak melampaui daya dukung di Kepulauan Seribu. Akan tetapi dengan jumlah wisata yang lebih sedikit. Pendapatan negara akan berkurang jika nilai retribusi tetap seperti sekarang. Nilai retribusi Pulau Seribu adalah 7.000 dengan harga paket wisata sebesar 300.000. Selain pendapatan negara, pendapatan masyarakat tentu akan berkurang jika jumlah pengunjung dibatasi sesuai dengan daya dukung masing-masing pulau. Oleh karena itu, diperlukan nilai valuasi ekonomi yang meliputi willingness to pay atau WTP dan ability to pay atau ATP. Pengunjung, jika destinasi wisata Kepulauan Seribu dikelola dengan prinsip ekowisata, yaitu dengan dilakukannya pembatasan pengunjung dengan harapan akan meningkatkan keindahan dan keunikan Pulau Seribu. Ilham et al. 2021.
Selanjutnya, ada pencapaian menuju target tersebut harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan pengolahan secara berkelanjutan. Salah satu langkah untuk mencapai target tersebut adalah dengan melakukan pemanasan destinasi pariwisata agar tidak hanya jumlah wisatawan yang datang mencapai target, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan melindungi ekosistem yang menjadi daya tarik wisata. Usaha untuk memasarkan sebuah destinasi pariwisata dapat dilakukan dengan pengembangan produk pariwisata yang ditawarkan dengan harga, tempat, promosi destinasi pariwisata secara berkelanjutan. Ilham et al. 2021. Next. Selanjutnya ada tujuan. Nah, ada 2 tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui valuasi ekonomi untuk wilayah konservasi di Taman Nasional Kepulauan Seribu. Lalu, untuk mengetahui tingkat minat masyarakat Indonesia terhadap konservasi Taman Nasional Kepulauan Seribu. Next. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tasya. Selanjutnya dipersilahkan pada Mas Koyam. Berikut adalah deskripsi wilayah. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan kepulauan di utara Jakarta. Kawasan ini memiliki potensi pariwisata berupa gugusan kepulauan. Gugusan kepulauan ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda untuk dijadikan daya tarik wisata. Di antaranya adalah wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata cagar alam atau konservasi. Banyak jumlah Kepulauan Seribu, baru beberapa yang digunakan untuk kegiatan pariwisata. Di antaranya ialah Pulau Untung Jawa, Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Harapan yang merupakan pulau-pulau yang memiliki yang dengan kunjungan wisata terbanyak karena memiliki daya tarik berupa wisata pantai dan laut. Pulau Onrus, Pulau Cipir, Pulau Kelor, dan Pulau Bidadari memiliki daya tarik utama kawasan sejarahnya serta wisata cagar alam konservasi yang terdapat pada Pulau Rambut dan Pulau Bogor. Next. Kepulauan Seribu memiliki 3 jenis wisata yang menjadi daya tarik dalam merespon motivasi wisatawan untuk datang. Ketiga jenis wisata ini adalah wisata pantai yang berjumlah 45 pulau, wisata cagar alam berjumlah 2 pulau, dan wisata sejarah berjumlah 4 pulau. Keberagaman jenis wisata dapat dilihat dari penggunaan pulau di Kepulauan Seribu. Terdapat 11 pulau wisata yang merupakan pulau pemukiman, 4 pulau wisata sejarah yang merupakan kawasan Pulau Onrus, serta wisata konservasi yang terdapat pada Pulau Rambut dan Pulau Bogor. Namun keberadaan wisata ini belum termanfaatkan dengan optimal. Hal ini terlihat pulau-pulau yang dikunjungi hanya berupa pulau yang potensinya berupa pantai saja. Next. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah analisa deskriptif, yaitu untuk memaparkan karakteristik dan potensi wilayah studi. Setelah itu mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan kawasan pariwisata terpadu. Yang kedua ada kuesioner untuk mengetahui respon para wisatawan yang sebelumnya sudah ke Kepulauan Seribu. Next. Baik, terima kasih Mas Koyam. Selanjutnya hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Mas Irgi Nanda Cesya. Dipersilahkan. Lalu selanjutnya terima kasih untuk moderator. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Untuk umur, di sini ada 3 variabel, yakni umur, jenis kelamin, pekerjaan, waktu kunjungan, dan valuasi ekonomi harga. Lalu ada frekuensi dan persentase, di mana variabel ini terdapat umur yakni 17-25 tahun responden sebanyak 100%. Untuk jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki responden 20 dan perempuan 7. Untuk laki-lakinya sebanyak 74,01%, untuk perempuannya sebanyak 25,9%. Untuk pekerjaan ada pelajar, mahasiswa, wirausaha, dan penjual baju. Untuk pelajarnya sendiri ada 21,
dengan persentase sebesar 77,8%. Untuk mahasiswanya ada sebanyak 3 dengan persentase 11,1%. Lalu ada wirausaha dengan jumlah 2 dengan persentase 7,4%. Untuk penjual bajunya ada satu responden, untuk presentasinya sebesar 3,7%. Waktu kunjungan ada 1, 2, dan lebih dari 2. Untuk waktu kunjungan sebanyak 1 kali, ada 17 responden dengan persentase 60,3%. Untuk waktu kunjungan sebanyak 2 kali, ada 3 responden sebesar 11,1%. Untuk waktu kunjungan lebih dari 2 kali, sebanyak 7 responden dengan persentase sebesar 25,9%. Untuk valuasi ekonomi harga sendiri dibagi menjadi mahal dan tidak mahal. Menurut responden, dalam kategori mahal, responden sebanyak 22 dan persentasenya 81,5%. Dan tidak mahal ada 5 responden dan persentasenya 18,5%. Lalu di sini ada pengetahuan responden terhadap ancaman yang ada di Kepulauan Seribu. Sebanyak satu orang atau 3,7% itu tidak tahu sama sekali. Dan paling banyak untuk pengetahuannya ada 13 responden yang mengetahui ancaman yang ada di Kepulauan Seribu dengan persentase 48,1%. Lalu berdasarkan data yang telah didapat, ancaman yang ada di Kepulauan Seribu ada beberapa, yakni seperti sampah yang dapat ditemukan di berbagai tempat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, pembuangan limbah domestik, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Lalu menurut Nasution dan Jahjani 2019, wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terletak di sebelah utara Teluk Jakarta dan Laut Jawa Jakarta. Wilayah ini termasuk ke dalam Provinsi DKI Jakarta. Sumber-sumber sampahnya yang pertama ada sampah buangan rumah tangga. Yang kedua ada sampah buangan pasar dan tempat-tempat umum seperti warung, toko, dan sebagainya. Yang ketiga ada sampah buangan jalanan. Yang keempat ada sampah industri termasuk diantaranya air limbah industri, debu industri, sisa bahan baku, dan bahan jadi, dan sebagainya. Lalu ada yang kelima ada sampah yang berasal dari perkantoran, umumnya sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar. Lalu yang keenam ada sampah yang berasal dari pertanian atau perkebunan. Yang ketujuh ada sampah yang berasal dari pertambangan. Yang kedelapan ada sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Lalu selanjutnya adalah pengetahuan responden terhadap penanganan ancaman yang ada di Kepulauan Seribu. Didapatkan hasil paling sedikit dari 6 responden itu tidak tahu sama sekali, tidak tahu ancamannya gimana untuk menangani permasalahan yang ada di Kepulauan Seribu. Dan paling banyak sebanyak 7 responden yang sangat tahu bagaimana penanganan ancaman yang ada di Kepulauan Seribu. Nah, berdasarkan data yang telah didapatkan, untuk penanganan yang perlu dilakukan di Kepulauan Seribu adalah peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar, dan memperketat peraturan yang ada seperti memberi sanksi berupa denda. Lalu pengadaan daur ulang sarana dan prasarana yang ada perlu untuk ditingkatkan. Menurut Nasution dan Jahjani 2019, diusulkan program pengelolaan yaitu program membuang sampah pada tempatnya, program sadar sampah untuk meningkatkan rasa tanggung jawab warga terhadap masalah sampah,
program pemilahan sampah karena mengingat masih 95% warga yang ada tidak melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah non-organik pada saat diwadahi pada tempat sampah. Dan program pengangkutan sampah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masalah sampah di RW. Karena tidak berjalannya lagi petugas pengangkut sampah RW karena gaji yang tidak lancar. Serta program peningkatan kerjasama di antara pengurus RT, RW, LMK, dan kelurahan dalam menangani masalah sampah. Untuk rekomendasi harga dari responden. Untuk 5 responden sendiri tidak memberikan kriteria yang amat sangat mendetail. Dan sebagainya rata-rata untuk satu orang dengan kisaran harga rekomendasi 100.000 sampai 250.000, 25.000, 35.000, 10.000, 20.000 sampai 50.000, 5.000 dan 50.000 per orang, 65.000, 25.000. Lalu ada bantuan bentuk donasi. Untuk ketersediaan partisipan sendiri dalam penanganan ancaman didapatkan mungkin 15 responden ini memberikan bentuk donasi dengan persentase 55,6%. Dan ia untuk memberikan bantuan bentuk donasi sebanyak 1 orang 3,7%. Untuk tidak memberikan dalam bentuk donasi itu 11 responden sebesar 40,7%. Kenapa sebanyak 11 orang ini tidak memberikan dalam bentuk donasi? Karena ditakutkan hal-hal yang seperti disalahgunakan jika telah sampai kepada tangan yang tidak bertanggung jawab. Untuk bantuan donasi sendiri didapatkan data 3 responden ini tidak ingin memberitahukan berapa kisaran bentuk donasinya, dan sebanyak 2 responden itu memberikan 20.000 dan bermacam-macam seperti 50.000, 10.000, 150.000, 100.000, lebih besar dari 100.000 dan sebagainya. Baik, terima kasih Mas Yatiat atas penjelasannya. Terakhir ada penutup. Next. Baik, di penutup ini kami simpulkan bahwa Kepulauan Seribu merupakan kawasan kepulauan di utara Jakarta yang memiliki potensi pariwisata berupa gugusan kepulauan. Kepulauan Seribu ditetapkan menjadi Taman Nasional Laut dengan keputusan Menteri Kehutanan nomor 6310/KPTS/II/2002. Kepulauan Seribu juga memiliki 3 jenis wisata yang menjadi daya tarik dalam merespon motivasi wisatawan untuk datang. 3 jenis wisata ini adalah pantai berjumlah 45 pulau, wisata cagar alam berjumlah 2 pulau, dan wisata sejarah berjumlah 4 pulau. Berdasarkan data yang telah didapatkan untuk penanganan yang perlu dilakukan di Kepulauan Seribu adalah peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar, memperketat peraturan yang ada seperti memberi sanksi berupa denda, pengadaan daur ulang sarana dan prasarana yang ada perlu ditingkatkan. Didapatkan ancaman yang ada di Kepulauan Seribu, beberapa yakni sampah yang dapat ditemukan di berbagai tempat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, pembuangan limbah domestik, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Next. Berikut daftar pustaka yang kami himpun. Next.
Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf karena kelebihan datang dari Tuhan Yang Maha Esa, kekurangan datang dari dalam diri kita sendiri. Wabillahi taufik walhidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.